Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam boleh kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tersampaikannya kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita minadz-zulumati ilan nur, dari zamannya kegelapan menuju zaman yang terang benderang, serta dari jurang-jurangnya kekafiran menuju puncak-puncaknya keimanan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Enggar Aditya Widianto akan menyampaikan biografi mengenai diri saya sendiri. Nama saya adalah Enggar Aditya Widianto, atau biasa dipanggil Enggar. Lahir pada tanggal 24 Mei, tepatnya tahun 2003, di Desa Waringin Lamo, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya bekerja sebagai seorang petani sekaligus seorang pedagang. Sedangkan ibu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil-kecilan setiap harinya. Dari keluarga yang sederhana inilah, sejak kecil, kedua orang tua saya selalu memberikan arahan agar selalu rajin beribadah, bersikap jujur, dan baik terhadap sesama. Singkatnya, ketika berumur 6 tahun, saya mulai bersekolah di SD Impres Biang A, Provinsi Maluku Utara, sampai dengan kelas 5 SD. Pada tahun 2013, ayah saya memutuskan untuk menjenguk nenek yang tinggal di wilayah Pulau Sumatera, tepatnya di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Mukomuko. Hingga pada akhirnya saya pun menetap di sana. Setelah lulus SD Negeri 04 Penari, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Pancasila di wilayah Kota Bengkulu, tepatnya pada tahun 2014 lalu. Setelah lulus dari MTS Pancasila, saya masih melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pancasila di Kota Bengkulu. Dimulai dari tahun pertama di Madrasah Aliyah, saya banyak mengikuti berbagai kegiatan seperti pramuka, paskibraka, hingga khotel Quran yang diadakan sebagai ekstrakurikuler di sana. Hingga pada akhirnya, alhamdulillah, saya juga banyak mengikuti perlombaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara 3 selama 2 tahun berturut-turut, serta berbagai ajang perlombaan dalam kategori kaligrafi Al-Quran. Di antaranya yaitu juara 2 Hotel Quran dalam kegiatan PGMI ART ke-7 pada tahun 2017 lalu, dan juara 3 Hotel Quran dalam kegiatan Bulan Bahasa ketiga Pusbakik IAIN Kota Bengkulu. Hal ini saya dapat ketika masih menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Kota Bengkulu. Setelah lulus Madrasah Aliyah pada tahun 2020 lalu, saya mengikuti tes PAN PTKIN dan alhamdulillah lulus pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Berbekal ilmu yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu, sedikit demi sedikit terus saya usahakan untuk diterapkan serta diamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dari ilmu serta dari arahan dan bimbingan, terutama dari orang tua dan guru, semakin menambah kesadaran saya bahwa pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita maupun dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit ilmu yang saya miliki ini, perlahan membentuk akhlak serta kesadaran saya untuk terus beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, saya mulai menambah pengetahuan serta wawasan saya, khususnya dalam hal pengetahuan keagamaan yang mulai saya dapatkan dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini.
Seiring dengan bimbingan serta arahan yang diberikan oleh dosen melalui diskusi hingga penyampaian materi yang sedikit demi sedikit terus melatih cara berpikir saya dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tahun 2020 ini saya mulai memasuki semester kedua di kampus IAIN Kota Bengkulu. Harapan saya ke depannya bukan hanya sekedar tambahan dari ilmu yang saya dapatkan di kampus ini. Namun, seiring dengan itu, saya ingin pemikiran yang selama ini saya rasa kurang, semakin lama semoga bisa mulai lebih berpikir yang lebih dalam lagi terhadap permasalahan-permasalahan yang saya temui saat ini dan yang akan saya temukan di kemudian hari. Karena dengan itu, kesadaran saya terutama dalam hal ibadah dan kebaikan akan terus terbentuk. Namun di sisi lain, langkah-langkah yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah terus belajar, terus membaca, menyimak serta menerima dengan baik semua arahan, serta semua masukan dari dosen maupun dari teman-teman, serta bimbingan terutama dari dosen dan doa dari orang tua, serta pelajaran lainnya yang bisa saya dapatkan dari organisasi kampus yang saya ikuti. Dengan demikian, insya Allah atas izin Allah, saya yakin saya mampu untuk mewujudkan apa saja yang selama ini menjadi doa dan keinginan saya sendiri. Seiring dengan jenjang pendidikan yang saya tekuni saat ini dan yang akan datang di kemudian hari. Mungkin itu sedikit biografi serta harapan saya dan langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mewujudkan semua yang saya harapkan dalam diri saya untuk saat ini dan untuk kedepannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, serta mohon dukungan serta doanya semoga apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan pada saat sekarang ini semoga bisa terwujud di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.